Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel ini. Setelah minggu kemarin kita ngebuat CRUD dan ada template. Sekarang sini kita bakalan lanjutin project. Itu kita bakalan ngebuat partial view. Partial view ini ngemisahin codingan header, footer, CSS, JS, dan lainnya yang ada di file view kita biasa. Nah, apa sih kalau fungsinya kita gunain itu? Nah, jadi kita codingan kita tuh tentunya lebih praktis atau lebih dikit gitu. Kita hanya fokus kepada main konten kita atau isi dari codingan kita atau project kita. Terus ini juga memudahkan kita dalam buat view untuk misalnya dashboard, untuk footer, header atau sidebar. Kalau biasanya kan kita tuh lebih ngambil codingan yang sebelumnya, jadi kita copy ulang gitu kan. Nah, jadi partial view ini lebih mudahin kita. Misalnya kita nambahin footer, nambahin sidebar baru, kita tuh cuma nambahin di bagian sidebar .php-nya tanpa perlu ngotak-atik yang lainnya. Jadi ini lebih memudahkan kita untuk ngodingnya juga dan juga nanti kita akan CRUD data user yang gunanya nanti bisa digunakan untuk login. Oke, langsung saja ke videonya. Nah, sekarang kita udah masuk ke project kita. Nah, di sini project saya itu namanya pertahanan admin yang sama sebelumnya. Nah, jangan lupa udah aktifin Laragonnya ya, agar bisa kita pakai server untuk di webnya. Nah, jadi langkah pertama itu kita ngebuat folder baru di view. Kita klik kanan, kita new folder namanya layout. Nah, ini di saya udah buat namanya layout. Nah, di dalam folder layout kita buat lagi folder namanya admin. Nah, misalnya udah jadi di folder admin, ini memang garis miring, jadi kita klik kanan di sini, kita new file. Nah, kita buat misalnya css.blade.php, footer, header. Nah, berikutnya saya akan jelasin satu persatu. Nah, yang pertama itu ada css.blade.php. Di sini kita meletakkan semua file CSS kita yang berkaitan dengan CSS. Misalnya dari asset, vendor, Photoshop, vendor, bootstrap. Nah, kita tuh nggak perlu lagi ke folder-folder lain atau otak-atik ke folder lain. Kita tuh cuma udah nentuinnya di satu folder aja untuk CSS-nya. Ini CSS, berikutnya masuk ke footer. Nah, di sini footer ya udah cuman satu file aja. Nanti footer ini bisa ke semua tampilan view kita. Nanti saya tunjuk caranya. Nah, berikutnya ada header. Nah, di header ini yang berkaitan dengan header. Misalnya ada logout atau message yang ada tampilan di bagian headernya atau di bagian atas webnya nanti. Yang berkaitan dengan header akan masuk ke folder header ini. Berikutnya itu ada sidebar.blade.php. Nah, sidebar ini cuman codingan sidebar aja tanpa codingan yang lain. Misalnya ada dashboard, data user, data warga, ada jenis penggunaan. Habis itu ada namanya JS. Nah, jadi file yang berkaitan dengan JS dia akan include di sini semuanya tanpa kita buat folder lagi atau ngoding di view create user, view di create warga, tanpa banyak lakukan codingan lagi. Jadi nanti udah include semuanya. Jadi setelah kita udah buat ini semua, nah jadi kita ada satu file lagi namanya nih app.blade.php, masuk dalamnya. Nah, di sini kita akan masuk ke penjelasannya. Yang pertama itu ada include layout admin CSS. Nah, yang artinya dia bakalan ngambil file dari CSS tadi untuk nampilin ke web. Dia bakalan ngarah ke link. Nah, dia otomatis masuk ke CSS file tadi. Berikutnya itu ada si include.
layout admin header. Nah, ini yang berkaitan dengan header tadi. Misalnya kita klik, ada ngarah ke header. Berikutnya itu ada namanya include admin sidebar. Admin sidebar yang bakalan nampilin sidebar nanti juga. Terus ada layout admin footer, dan terakhir ada layout admin JS. Nah, belum selesai, kita ada satu lagi atau satu pengerjaan lagi, yaitu agar semua ini bisa dipakai hanya satu panggilan saja. Jadi kita buat lagi di sini namanya YL content, yang artinya di sini tampilan dasar ini kita panggil nanti di view kita. YL content di sini ini konten, yang artinya kita tuh bisa masukin apa yang ingin kita tampilin di web kita nantinya. Jadi kayak saya kasih satu contoh di sini, misalnya di warga, di create warga. Nah, di sini. Nah, di sini ada namanya extend layout admin.app, yang artinya dia bakalan ngambil semua yang dari di sini untuk nampilin ke web nanti. Nah, ada bedanya di sini. Di sini ada namanya section content. Nah, section content yang kita buat tadi, kita bebas masukin konten apa saja, masukin apa saja di tampilan web kita nanti dengan penamaannya itu konten di sini, tanpa kita ngoding ulang lagi di sininya. Jadi kita tinggal ngerubah isi dari sini dengan tutup end section. Nah, di pertama ini ada saya buat tuh tentang tabel data warga. Nah, tabel data warga. Berikutnya ada create warga. Nah, di sini bedanya. Jadi kita tuh bisa ngisi codingan apa saja di bagian si dalam section content ini tanpa merubah codingan yang lain. Jadi kita cuma manggil satu kelas extend aja dari layout admin.app. Nah, isi konten kita ya ini kita tentuin ini untuk inputan create data warga, yang tadi itu isinya adalah untuk nampilin data warga. Nah, terus ini ada edit. Nah, kita terapin semua di filenya. Di jenis penggunaan saya juga udah gunain virtual view ini, extend layout admin.app. Nah, kita kontennya kita isi lagi sesuai yang mau kita tampilin di web nantinya. Di data juga begitu, di edit pengguna juga sama. Nah, ini sudah selesai, tutup. Nah, jangan lupa juga di dashboard kita gunain juga layout admin.app-nya. Nah, ini. Nah, jadi kita ngisi kontennya ya terserah kita sesuai apa yang kita inginkan. Yang kita udah buat nama penamaan kelas itu konten atau YL konten. Jadi nggak perlu lagi nih kita nanti di jenis penggunaan buat lagi codingan untuk CSS di data, codingan CSS lagi. Jadi kita nggak kerja dua kali, cuman satu kali, dan itu include ke semua file yang kita gunain kelas extend dari layout admin.app nantinya. Nah, di sini ada juga saya ngebuat user, tabel user. Nah, kita tidak perlu lagi nih ngebuat migration user, karena bawaan Laravelnya sendiri bawaan Laravelnya sendiri udah nyediain migration untuk user dan juga models untuk user. Jadi kita cuman ngebuat controller saja. Kita buat controllernya seperti biasa di terminal, kita buat make controller user. Nah, jika sudah, dia bakalan ke file user controller. Di sini kita buat di indeksnya itu data user sama user all, dimana nanti return view itu akan kembali dia ke data user, halaman data user. Terus di create-nya itu admin user
.create.user, yang artinya dia bakalan masuk ke create user nantinya, ke form create user. Terus di public function store itu ada minta name required string max 20, emailnya required juga string menggunakan data string, dan maxnya itu 100. Nah, untuk password ada perbedaan. Nah, di password kita menggunakan hash make request password. Hash ini yang nantinya pas data ini udah create, dia nggak nampilin dalam bentuk titik atau bentuk huruf yang akan nampilin password seperti biasa, tetapi dia malah akan nampilin kayak struktur karakter acakan. Jadi si nantinya pas kita buka, kita nggak tahu password itu sebenarnya apa, yang tahu cuman user yang inputkan. Jadi kita jangan lupa import kelas hashnya. Nah, di sini kita buat create-nya user sama dengan dari tabel create validate ini. Nah, ketika dia berhasil, dia bakalan redirect dengan sesuai route index. Yang sesuai route kita itu user index yang akan masuk ke data user. Nah, dengan muncul redirect pesan yaitu penambahan data berhasil. Nah, di sini kita tentu udah nerapin di bagian sininya, if session success, declare array success, session success. Kita nerapin namanya redirect. Nah, di user controllernya juga saya udah ngebuat juga untuk edit. Ya, edit seperti biasa, dia nggak bakal ngambil ID sesuai yang kita pilih, dia akan masuk ke user.edit user. Nah, di sini yang untuk update itu kan dia nge-get sesuai ID yang kita minta, yang kita pilih dari, terus usernya dari tabel user sesuai dengan ID-nya yang kita pilih. Nah, dia bakal nampilin dari tabel user name-nya request name, yang artinya dia bakalan nampilin yang kita pilih sesuai yang ada di tabel. Email sama, password juga sama. Ketika kita save, dia route-nya ke user.index lagi dengan redirect pesan yaitu perubahan data berhasil. Destroy, kita akan milih sesuai ID-nya, terus kita delete, yang route-nya bakal ngarah ke user index juga dengan muncul redirect pesan yaitu data user berhasil dihapus. Nah, jangan lupa kita import kelas import app model user dan juga hash. Setelah itu sudah selesai, kita jangan lupa buat yang namanya route-nya. Route-nya itu ada route, resource user, user controller. Jangan lupa kita klik import class. Nah, jika semua sudah selesai, kita buat lagi view-nya. Nah, di sini saya udah buat view di dalam folder admin, terus buat folder baru lagi namanya user. Nah, di sini pertama itu kita buat create-nya, jangan lupa gunakan kelas extend yang udah kita buat sebelumnya agar nggak ngulang langkah yang sama, nge-import CSS, ngebuat header, footer lagi. Kita cuma ngisi rubah bagian main kontennya saja, main konten seperti biasa. Nah, di sini ketika kita gunakan action itu sesuai route user.controller method post. Jangan lupa cara setnya. Nah, di sini kita terapin reflect from. Di sini kita terapin sesuai penamaannya variabel yang ada di controller. Di sini ada value all name, di sini ada value all email, password informasi. Buttonnya itu ketika kita cancel, dia akan kembali ke user index atau nampilin ke data user. Nah, kita akan masuk ke data user, jangan lupa masukkan ini ke data user. Nah, codingannya hampir sama juga. Ketika kita buat lagi tombol di sini atau rekam di sini, yang route-nya itu ngarah ke user create. Yang di sini tadi ketika ada kita klik tambah user. Nah, di sininya. Nah, di sini untuk nge-read data yang ada dari tabel user di database.
Sini ada name, email, password, dan action. Nah, for ads dari data user as item, nanti penambahannya item di sini. Jadi di sini ada item name dari data user kita as buat di sini jadi item. Nah, dia bakal ngambil nama isi data variabel dari name untuk nampilin ke web nantinya, email gitu, dan password juga sama. Terus ada actionnya di sini. Action itu ada user edit. Nah, dia akan ngambil sesuai ID yang ada di yang kita pilih dari tabel data user nantinya. From action hapus juga sama. Nah, kita jangan lupa nambahin CSS dan method delete di sini. Oke. Jangan lupa kita pakai extend dan section dan juga tutup end section. Kita tutup lagi. Nah, berikutnya kita masuk ke edit user tadi yang kita udah buat sebelum kita buat controllernya sebelumnya. Nah, di sini dia rootnya itu user update berdasarkan user ID. Jadi kita nggak akan nge-update dengan user yang kita pilih yang ada di formnya, maksudnya yang ada di tabelnya. Jangan lupa method CSS dan method put ini untuk ngupdate, sama seperti di delete tadi. Tapi di delete itu dia gunain delete biasa. Nah, kita jangan lupa menggunakan redirect juga all. Nah, name, nah sesuai di tabel data user tadi dari variable name, dari data email, dari data user email, password begitu juga sama. Button submitnya bakal masuk ke update. Nah, ketika kita batal, kita bakal balik ke user.index lagi. Oke. Berikutnya kita akan masuk ke out atau login. Nah, di sini kita jangan lupa ngebuat layouts lagi untuk login. Nah, di sini saya ada sedikit perbedaan mungkin dari teman-teman lainnya. Di sini saya ngebuat di folder layout, di folder admin ada namanya itu CSS log, yang artinya CSS untuk login. Di sini saya agar tidak ada nantinya kesalahan antara CSS tampilan dashboard, tampilan data dengan tampilan login. Di sini ada saya buat CSS lognya dengan file css log.php. Terus juga ada js.log.php. Di sini sih agar memudahkan aja sih sebenarnya, kayak nanti kalau ada error kita tahu nih di form login atau di halaman-halaman lainnya. Nah, kita buat file kedua ini. Ketika sudah, sini buat lagi nih nama file baru yaitu app log. Nah, di sini ya kita sama seperti sebelumnya, kita import kita include lagi dari admin css log, terus file js-nya layout admin.js log. Nah, sini kita coba sebut sama dengan get content. Nah, terus ketika sudah semua selesai, nah kita buat lagi nih folder baru di admin dengan nama out. Masuk ke out. Nah, pertama itu ada log from. Nah, kita terapin juga yang sama. Log from kan udah kita buat di beberapa part sebelumnya. Di register juga nerapin partial view juga dengan konten sesuai yang kita inginkan. Log juga sama. Nah, jadi di pesan itu di classroom itu disuruh kita nginput atau kita login sesuai data yang ada di user. Nah, kita bakalan ngerubah yang kita buat sebelumnya itu out controllernya. Jadi di out controller itu kita ada beberapa perubahan. Pertama itu tentu kita udah ngebuat out controller. Nah, yang pertama indeksnya itu ketika halaman di web itu kita buka dengan perintah out, dia akan masuk ke log from. Ketika udah masuk nih, tapi kita nggak punya akun atau user kita nggak ada, terus di bawah nanti ada tombol refillingnya create, itu dia akan ngarah ke
out register. Nah, kita masuk ke function store. Yang pertama itu ada login. Dia request validate, itu sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan permintaannya. Email, required email. Password, required password minimal 3. Nah, ketika kosong, dia maka muncul pesan email tidak boleh kosong, format email tidak valid, password tidak kosong, atau password minimal 3 karakter. Nah, di sini dia akan ngecek apakah email ada di tabel user. Dia akan ngecek nih, user where email yang kita inputkan, dia request email yang ada di tabel apakah ada first. Jika ada, dia akan masuk ke kita akan ngecek password lagi nih, user and password has check request password, user sesuai passwordnya yang ada di tabel user. Out login user sesuai user yang ada di data user. Request session, nah ini session regenerate, dia bakalan redirect dengan route dashboard index. Nah, ketika dia berhasil login, dia akan masuk ke halaman dashboard dengan ada redirect pesan di tampilan ini itu login berhasil. Nah, ketika dia nggak ada emailnya salah atau passwordnya salah, dia bakalan return back with error. Nah, nanti kita jelasin redirect errornya. Ini kan kita pakai success ya, email atau password salah with input. Nah, ini untuk proses login. Nah, di sini ketika kita nggak punya akun, kita untuk register. Nah, request has register, request validate. Nah, ya sesuai seperti ngisi data untuk register seperti biasanya. Tuh mengenai string, email, request email, dia tuh unik, jadi nggak boleh ada email yang sama. Passwordnya minimal 3, ada range huruf A, huruf A besar sampai Z. Terus di sininya ini seperti biasa, itu name required, nama JDC, email JDC, seperti biasa. Nah, di sini simpan ke tabel user. Ketika kita udah buat semua datanya, ada ngisi semua data, nah dia bakalan masuk ke user create ke tabel user tadi sesuai name, email, password. Nah, ketika dia berhasil, dia bakalan return redirect dengan route out index yang artinya kembali ke form login dengan muncul redirect pesan itu akun berhasil buat, silakan login. Terus ada destroy, yang di sini public function destroy-nya itu ada logout session invalidate generate token atau loginnya, dia akan logout sesuai user yang masuk. Jadi ketika kita logout, dia bakalan ke out index with dengan muncul pesan Anda telah logout. Untuk controllernya, kita masuk ke penjelasan bagian view. Dengan kita ada jelasan sebelumnya, kita gunain partial view. Nah, di sini, nah ketika sukses, dia akan nampilin yang sesuai dari ini tadi. Nah, ini tadi ketika sukses, dia penambahan data berhasil. Maksudnya, nah kan kita pakai penambahan sukses, akun berhasil dibuat, silakan login, atau login berhasil ke function login, atau ke yang bagian function store login. Terus kembali lagi log from ketika error dan nampilin pesan yang penambahan dari error. Ini from action route out store-nya itu ke out.store method post dan CSF, dan terapin juga from sesuai penamaannya itu name email yang ada di database, bahasa juga sama. Ini untuk login. Nah, di sini kan buat tab submit dengan name login yang ada di sini tadi. Untuk login, nah ini login. Nah, ketika dia nggak punya akun, kan dia kan bakalan nge-create. Jadi saya ngebuat tombol itu namanya out.create.
dia nggak punya akun. Nah, jadi AutoCreate ini bakalan masuk ke sini AutoCreate. Ketika kita klik, dia milih sesuai dari dia akan nge-create, ngambil data dari sini dengan dia akan create data dari si public function register ini. Kita jelasin lagi di sini. Jangan lupa gunain virtual view. Ini redirect pesan sama seperti sebelumnya. Nah, dia from actionnya bakalan kayak outstar lagi. Outstar ya udah seperti sebelumnya, kita pakai outstar itu dengan untuk dua kegunaan, yaitu login sama register. Kita buat penamaan name, menggunakan platform seperti biasa, email juga sama, password, langsung juga password confirmation. Nah, sini saya buat lagi, yaitu sebelum kita klik register, kita kayak ada sebuah mencentang gitu, kayak konfirmasi dari kita sendiri untuk ngeprint semua. Nah, ini ada button register, name itu register. Nah, registernya ini diambil dari sini, nah sesuai yang dimintanya. Oke, register, akun, kita login. Cuman di sini kan kita otomatis ya, ketika kita register atau informasi register itu, dia bakal langsung ke out index atau ke halaman form login lagi, atau log form login ini. Oke, setelah semuanya selesai, kita jangan lupa git push. Ini semuanya selesai, kita git add dulu, add titik, kita git commit min m. Nah, di sini kita buat misalnya partial view CRUD user dan login, misal login session. Nah, enter. Nah, jika sudah, kita langsung git push. Git kita udah ini ya, comitnya udah masuk ke GitHub. Jadi kita git status saja. Nah, you branch to date with GitHub sama dengan master. Tidak ada commit lagi, working to clean, atau kita sudah selesai. Nggak ada commit yang lebih utama dari file kita daripada di GitHub lagi. Atau kita coba cek saja di webnya. Kita buka from GitHub. Kalian coba ngecek sign up. Channel Google. Nah, ini perkenalan admin. Kita ngecek di comitnya ini. Nah, udah masuk nih, partial view, CRUD user dan login session. Nah, ini berarti GitHub kita atau git push kita udah berhasil. Oke, sekarang kita bakalan ngedemoin webnya di pertanahan admin. .test.out. Nah, ini kita masuk ke link itu, URL-nya itu pertanahan admin .test.out/out.
Sini saya sebelumnya jelaskan, misalnya namanya emailnya ada benar nih, tapi passwordnya salah, Nabil. Nah, email atau password salah, tinggal hapus ini kata yang menggunakan bullet form. Di sini kita create yang sebelumnya saya jelaskan, kita tidak punya akun, kita bakalan bisa nge-create akun dari sini. Kita buat namanya admin Bina atau admin BD atau Bina Desa. Email itu admin Bina admin BD email.com. Masuknya misalnya admin, ini sama ya isinya. Kita klik change, kita klik register. Akun berhasil dibuat, silahkan login. Nah, yaudah kita login gunain yang email kita buat tadi admin Bina BD ya, admin BD maksudnya admin. Sign in. Nah, login berhasil. Jadi kita udah nanapin yang namanya redirect. Nah, di sini kan kita akan coba lihat di bagian data user. Tadi kan ada data user. Nah, kita udah gunain yang namanya hash password. Nah, dia ya, dan name-nya bakalan nampilin name yang kita inputkan tadi. Yang kita buat nama tadi itu admin BD dengan emailnya adminbdgmail.com. Nah, passwordnya udah sempat hash nih. Jadi kita nggak tahu pas user ngeliat, nggak tahu, atau admin lain yang login nggak tahu passwordnya apa. Kita edit, ada hapus, kita coba hapus. Data user berhasil dihapus. Kita coba edit. Nah, itu kita tambah user dulu. Tambah user. Nah, ini tambah user. Ya, sama sih kayak register. Namanya admin 2. Namanya admin 2. Admin 2 Gmail. Passwordnya admin 2. Admin 2. Submit. Nah, penambahan data berhasil. Nah, sama yang kita jelaskan sebelumnya, dia passwordnya akan bersifat hash juga. Kita coba edit. Adminnya kita ganti admin BD2. Passwordnya kita ganti menjadi admin BD. Nah, kita merubah redirectnya, hashnya bakal ngerubah juga. Terus ada session, yaitu ada redirect pesan, itu tentang perubahan data berhasil. Dihapus tadi juga bisa. Hapus semua. Saya tambahkan lagi, misalnya nama saya Nabil, emailnya itu Nabil PCR, passwordnya nama saya aja. Submit. Oke. Nah, berarti untuk partial view-nya udah bisa kita terapin di webnya, berarti lancar aja ya semuanya. Kita coba logout. Nah, ini ada logout. Sini saya buat di headernya itu logout. Oke. Nah, kalau logout dia Anda telah logout. Jadi dia kembali lagi ke form login. Mungkin sekian dari video kali ini. Mulai dari kita nge partial view, ngebuat controller user, gunain gimana cara partial view, terus session login juga, yang mana loginnya bisa gunain dari yang ada di tabel user. Gak kayak sebelumnya itu kita inputnya masih bebas kita tanpa ada berkaitan dengan database. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.